Naumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw mub'adan aw mukataban aw mu'allaqan itquhu bi sifatin ay yajma'a baina isnaini ay zawjataini faqat. Wa yajuzu lan wenang lil 'abdi kaduwe kawula. Wa yajuzu lan wenang lil 'abdi kaduwe kawula walau mudabbaron senajan iku budak mudabbar. Walau mudabbaron senajan iku budak mudabbar au muba'adon utawa budak muba'ad au mukataban utawa budak mukatab au mu'allakon utawa budak kang den gantungaken au mu'allakon utawa budak kang den gantungaken apa idkuhu kemerdekaane mu'allak bisifatin kelawan sifat. Bisifatin kelawan sifat wenang apa ayyajma'ah yen to ngumpulaken sapa al-abdi apa ayyajma'ah yen to ngumpulaken sapa al-abdi bainas nataini ing dalem antarane wadon loro. Bainas nataini ing dalem antarane wadon loro ai zaujataini tegese bojo wadon loro. Ai zaujataini tegese bojo wadon loro faqat halih blokone zaujatain. Faqat halih blokone zaujatain. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang kemarin bahwa bagi orang laki-laki yang merdeka itu boleh mengumpulkan 4 orang istri dalam pernikahan, baik fi aqdin wahid dalam satu akad atau fi uqudin muta'addidah atau di beberapa akad yang berbeda. Itu mengecualikan anbiya dan para nabi dan khususan Nabi Muhammad itu okay. Namun illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqih, kecuali memang nanti dalam kasus orang tersebut itu memang diharuskan untuk menikahi 1 orang istri. Contohnya seperti kanikahi safihin, seperti nikahnya orang safih. Safih itu orang bodoh. Ada yang mengatakan orang tolol atau idiot. Dalam kamus safih itu juga ada yang mengartikan al-israf, boros dalam menggunakan harta atau menghambur-hamburkan harta. Orang yang semacam itu maka dicukupkan baginya menikahi seorang wanita hanya 1 orang. Gitu ge. Wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'alal hajat, dan sejenisnya, artinya sejenis dengan orang safih, yaitu orang-orang yang pernikahannya itu dicukupkan hanya 1 perempuan. Yatawaqqafu 'alal hajat itu maksudnya semua itu tergantung atau berketergantungan terhadap hajatnya dia. Karena orang yang
safih, artinya orang bodoh, itu nanti mungkin memiliki hasrat keinginan untuk menikah, dan keinginan atau hajat yang ia miliki itu sudah bisa dipenuhi dengan satu orang istri, itu sudah cukup. Karena yang namanya butuh itu tidak perlu melebihi batas, pahami? Contoh, ada orang butuh makan, ya cukup dikasih makanan. Kok nanti dia minta neko-neko, minta mie ayam, minta nasi pecel, minta rawon misalkan, maka itu penyaman faukul hajat sudah, artinya melebihi kadar kebutuhan. Jadi kok nanti ada orang bodoh yang butuh nikah, itu maksudnya dia itu hanya memiliki hajat untuk mengeluarkan hasratnya kepada seorang wanita, yaitu dalam hal ini pernikahan. Dengan satu orang istri saja kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi, gitu ya. Namun kok nanti ada kasus, misalkan ada orang safih yang butuh istri melebihi satu, maka hal itu tidak diiktibar sareng syariat, gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan orang safih melebihi satu orang istri dalam pernikahan itu disebut nadir atau kebutuhan yang langka, sehingga lam yu'tabar, hal itu tidak dipertimbangkan, artinya tidak dianggap oleh syariat pengakuan yang demikian atau hajat yang demikian itu. Dan yang sejenis dengan orang safih di sini catatannya adalah orang yang hilang akalnya. Contoh seperti orang gila, majnun. Orang gila itu kalau ingin nikah maka dicukupkan untuknya satu orang istri saja, tidak perlu melebihi dari satu orang. Kenapa? Jangan gelap. Hajatnya seseorang yang butuh nikah itu bisa tertutup dengan satu orang istri, itu sudah cukup. Nah di sini bagi seorang bapak, misalkan ada orang tua memiliki anak, anaknya gila, kemudian anak tersebut itu sudah besar, artinya sudah balik, wajib bagi sang bapak menikahkan anaknya yang gila apabila yang pertama anaknya sudah balik, artinya kabir, yang kedua anaknya punya hajat untuk menikah. Kok nanti ada anak yang gila memiliki hajat keperluan untuk nikah, maka sang bapak harus paham, bapaknya harus menikahkan, wajib di situ menikahkan anak yang walaupun gila tersebut untuk dinikahkan. Bikhilafil majnunis shogir, beda nanti kalau ada bapak memiliki anak gila namun dia masih kecil, artinya belum balik, ataupun dia punya anak yang sudah besar gila tapi tidak punya keinginan untuk nikah, maka dalam hal ini tidak wajib bagi bapak untuk menikahkan. Kasus yang berbeda dengan ini adalah apabila ada seorang bapak yang di situ memiliki anak yang masih kecil, namun dirinya tidak gila, anak itu belum balik, gitu ya. Jadi shogir yang dimaksud di sini adalah tidak balik, dan dia itu normal, artinya al-akil, tidak gila, dia berakal. Maka dalam kasus demikian, kok anak ini butuh nikah, contoh misalkan ngariah, saya kita belik dia tero akabinah, minta kebaban pak, kok tero akabinah, kok cik tero dasar pak, enjo tak agak kok pak. Dan anak ini ternyata tidak gila, memang akil, punya akal, maka apa tanggapan sang bapak? Boleh, tidak wajib, boleh bagi sang bapak menikahkan anak yang ingin nikah tadi, walau bi arba'ati imro'atin atau walau bi arba'i imro'atin,
walaupun dinikahkan dengan 4 orang perempuan. Nikah oleh. Bahasanya boleh bagi bapak, bukan wajib gitu ya. Kok nanti ada bapak yang menikahkan anaknya yang masih kecil tapi punya hajat untuk nikah, maka dia tidak dosa karena sudah dapat legal dari syariat gitu, diperbolehkan. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw mub'adun, boleh bagi seorang budak, dan ini mencakup segala jenis budak, termasuk di situ mudabbar, budak mub'ad, kemudian budak mukatab atau budak mu'allaq. Ini ada 4 jenis budak: budak mukatab, budak mudabbar, ada budak mub'ad, ada budak mu'allaq. Semua orang yang di situ memiliki sifat perbudakan pada dirinya itu hanya diperbolehkan menikahi perempuan cukup 2 saja, tidak boleh melebihi 2. Perbandingannya ini dengan orang merdeka persis dengan perbandingan orang merdeka dengan para nabi. Karena kata kemarin, orang merdeka itu seperti kita, itu hanya sebatas 4 orang istri jatah yang diperbolehkan. Sedangkan para anbiya di situ boleh melebihi 4. Turun ke tingkatan bawahnya lagi, orang budak di situ pun juga sama. Dia terbatas 2, tidak boleh menyamai hukumnya dengan orang merdeka, yaitu boleh lebih daripada 2, yaitu 4. Dan perbandingannya itu persis. Di sini disebutkan, di sini disebutkan ai zaujataini faqat. Kemudian kok nanti ada seorang budak yang menikah malah melanggar syariat, artinya dia itu menikahi lebih dari 2 orang istri, maka hukumnya persis dengan orang merdeka yang melebihi 4 orang istri dalam menikah. Sehingga walhasil, kesimpulannya, annahu law nakaha al-hurru khamsan aw sittan fa aksara awil abdu salasan fa aksar fa in kana fi aqdin wahid batala fil jami'. Kesimpulan dari keterangan kemarin, kok nanti ada orang merdeka yang menikahi perempuan 5 orang, atau ada budak menikahi perempuan 3 orang, maka jika pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu akad, semua perempuan itu batal nikahnya karena dalam satu akad. Alasan di situ batal batalnya karena melanggar ketentuan syariat. Sebudak lebih dari 2, yang merdeka lebih dari 4, dan semuanya bisa batal. Alasannya karena dalam satu akad. Lah kok nanti fi uqudin muta'addidah murattabah, berarti berada di beberapa akad yang berbeda-beda dan itu berurutan. Contoh misalkan bedereng laki merdeka, pertama akad dengan si A, lastareh ijab kabul, langsung akad dengan si B, menikah akad dengan si C, kemudian akad dengan si D, kemudian akad dengan si E. Kalau demikian, yang batal itu adalah nikahnya si E. Kenapa? Akadnya beda-beda, tidak jadi satu. Pokok yang melebihi dari kadar yang ditentukan oleh syariat, lebih hanya itu yang batal. Kok nanti 5 istri, maka istri yang akad dalam urutan kelima itu yang batal. Ini masalah orang merdeka. Tapi dalam masalah budak, maka nanti perempuan yang akad dalam urutan ketiga, keempat, terus ke atas, itulah yang batal nikahnya. Pahami? Itu kesimpulannya demikian. Lah kok nanti dalam satu akad, misalkan bedereng laki akabin dengan 10 istri, dan itu dalam satu akad,
angkah tukah wa zawwajtukah dengan ini sampai 10 orang, qabil tuh nikah hajami iha, misalkan saya terima nikahnya seluruh wanita-wanita al-madhkurat yang sudah disebutkan tadi, maka semua itu jelas batal. Paham ya? Batalnya disebabkan karena melanggar ketentuan syariat, yaitu melebihi 5 kalau orang merdeka. Semua bisa batal karena dalam satu akad. Pun itu ki. Wala yankihul hurru amatan li ghairi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi ighfir li wa li walidayya